ketawaduannya Allah tes, Allah uji. Karena puncak ibadah itu adalah ada pada dasar tawadu. Ketika Allah perintahkan untuk tunduk kepada Adam, sujud kepada Adam, bagaimana ketawaduannya? Aja dia menolak atas perintah Allah dengan mengaku, aku lebih mulia daripada Adam. Dan Adam terbuat dari tanah, saya terbuat dari tanah. Nah, itu kesombongan. Padahal kalau diteliti, dikaji di dalam tanah tersebut banyak keindahan, banyak hal-hal yang luar biasa sebetulnya. Tapi karena dasar kesombongan tadi, maka berubahlah nama Ajajil menjadi iblis setelah dilempar oleh Allah Ta'ala. Makanya belum tentu orang sekalipun puluhan tahun pondok pesantren sekolah tamat, kalau belum bertemu Syekh Mursyid Ajajil aja yang sudah ibadah sekian ribu tahun tenggelam dengan dasar kesombongan, apalagi kita. Benar? Makanya kalau belum bertemu Syekh Mursyid itu Allah belum berkehendak dia untuk diciptakan oleh untuk berbuat baik. Kenapa harus Syekh Mursyid? Maaf. Dalam Miftahul Sudur katakan, "Fal masyaihu humut thariqah ilallah." Seluruh syekh di dalam thariqah adalah jalan menuju Allah. Sehebat apapun orang, ya, katalah 1000 kitab dalam istilah bahasa dalam kitab bangsa Arab. Kalau belum bertemu dengan syekh di dalam thariqah, dia tidak akan sampai menuju Allah. Karena syekh itu adalah jalan menuju Allah. Kalau belum bertemu syekh, bagaimana dia mau sampai kepada Allah? Jalannya saya tidak tahu. Maka sangat penting, ya, bagi kita itu yang sudah tahu kepada syekh, betul-betul kita serahkan sepenuhnya urusan ibadah kita, urusan kehidupan kita kepada syekh. Tanpa syekh kita tidak akan sanggup sampai kepada Allah. Terus kata Pak Bos, hikmat lahir jeung batin. Gitu. Al murid indal mursyid kal mayit. Murid bersama Syekh Mursyid itu bagaikan mayit. Kumaha hari mayit? Mau ditogeng ke nogeng, mau ditangtung ke nangtung, mau diselapkan maka dibakar juga diem. Mayit. Sikap kita itu kudu seperti itu. Kalau dalam istilah tanpa guru tidak akan sampai kita bertemu Tuhan. Sudah sampai ke situ tujuan kita. Bukan. Jauh. Nah, sahabatnya, semua yang kita cerna hanya baru sampai otak, belum sampai ke iman. Hanya diterima oleh kepala, belum sampai kepada dada. Oh. Dikasih ujian, nyesel. Marah sudah, kecewa. Kenapa? Diterimanya oleh otak, bukan oleh iman. Karena kalau oleh keimanan kepada Allah, khairi wa syarri minallah. Semua adalah ketentuan daripada Allah. Yang belum bisa itu kita begitu. Semua yang ada itu pasti dicetak oleh otak. Selama itu pakai kepala kita menerimanya, selama itu belum pernah ada kekuatan hidup untuk senang dalam dunia ini. Toh bayangkan, dia ngaji beri ngelamun, baik kencang mikir. Benar tak? Itu tidak. Makanya pengabdian hikmat yang luar biasa.
kepada pangarsa syekh, karena tanpa dia tidak akan sampai kepada Tuhan, tidak akan sampai kepada Allah. Itu kata pangarsa apa? Bal masyaihu humut thariqah ilallah. Syekh-syekh di dalam thariqah adalah jalan menuju Allah. Artinya seseorang hamba Allah belum bertemu syekh mursyid, maka dia tidak tahu jalan menuju Allah. Makanya lah keder dengan orang yang sudah pakai jasnya 70 lapis, udang-udangnya 70 lembar, ngegebai sorbana. Jangan keder. Kalau belum bertemu syekh mursyid, punten. Lalu kita sudah bertemu syekh, apakah kita tahu jalan menuju Allah? Nah ini semua belum. Kalau kita belum masuk ke alam rasa, menyatu lebur dengan syekh, sudah pasrah sumurah kepada syekh, tidak tahu, yang penting tidak sampai kepada Allah. Ada istilah begini, contoh. Tahu ke Tanjung Priok? Tidak tahu. Tapi ada loh mobilnya arah Tanjung Priok. Tapi jalan kemana kita tahu? Cek sampai naik kemana? Ke mobil bus. Tidak tahu ini di mana? Itu ternyata sudah sampai Tanjung Priok turun semua. Siapa yang tahu itu? Mursyid dalam bus. Siapa? Supir. Ada orang yang tahu juga walaupun dibawa oleh supir. Oh ini Balaraja, oh itu jalan Cengkareng, oh ini itu, tahu dia. Sampai ke Tanjung Priok pun dia tahu. Ada orang seperti itu. Ada klasifikasi dalam hidup tentang belajar thariqah. Nah, golongan yang mana kita? Golongan yang sudah tahu jalan menuju Allah, atau golongan yang belum tahu? Kalau yang belum tahu sudah ikut. Kata pengarsa apa? Kalau kau sudah bisa dengan baik menjilat telunjukku, kata Abah, maka hidupmu tidak akan kelaparan. Apa maksudnya? Lamun orang betul-betul apa yang disampaikan Syekh Mursyid diamalkan, dipakai, diterima dengan hati yang penuh tulus takdim kepada Syekh Mursyid, maka hidup kita tidak akan susah secara dohiriyah dunia, secara lahiriah penilaian. Bagaimana secara akhiratnya? Abah mengutip itu dari Syekh Abdul Qadir. Ketika seorang murid sudah bagus menjilat telunjukku, maka hidupnya dari dunia sampai ke akhirat tidak akan sesat. Artinya apa? Kalau kita betul-betul memakai, memelihara, menjalankan program yang disampaikan oleh Syekh Mursyid dengan cara istiqomah, maka kita hidup tidak akan tersesat sampai akhirat. Sekarang kita tanyakan kepada kita, basarahu bi'uyubin nafsi. Lihat aib-aib kita. Apakah kita menaki betul-betul? Berangkat dengan ikhlas dan lain sebagainya? Istiqomah dalam menaki atau tidak? Bagaimana khotamannya? Bagaimana tawasulnya? Bagaimana zikirnya? Bagaimana tengah malamnya? Esok. Bagaimana isroknya? Bagaimana duhanya? Dan lain sebagainya? So, silahkan baca sendiri. Kalau itu sudah bagus kita lakukan, sabda pangarsa Abah, apabila telunjukku sudah baik diisap oleh muridku, maka dia tidak sesat hidupnya sampai akhirat. Nah, kalau belum bagaimana? Syekh disuruh ikut itu seperti itu, karena beliau adalah jalan menuju. Tanpa beliau kita tidak sampai. Kalau sudah dikasih ini ada syekh dan sudah ketemu, apa yang harus kita lakukan? PR masing-masing. Sudah bisa cerna? Bisa dibayangkan? Bisa dibawa ke rumah? Sok dipikir jalan. Jangan hanya 7 langkah habis omongan.
Yang kedua, syekh itu adalah wa adillahu alaihi. Syekh itu adalah petunjuk jalan menuju Allah. Kalau tadi syekh ada jalannya, sekarang syekh juga berfungsi penunjuk jalan menuju Allah. Nah, inilah yang dimaksud oleh para sahabat itu, bahwa dalam tarekat itu wajib bertemu dengan syekh mursyid yang hidup. Wa tujarrabu gul masyayikh min sayyihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketersambungan dari syekh yang sudah tidak ada kepada syekh yang masih hidup sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratillah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Kenapa? Yang bisa menunjukkan itu yang mati udah hidup. Yang hidup, kalau yang mati mah boro-boro bisa nunjuk, ngelangkan juga bisa. Betul tidak? Tuh, jalan menuju Allah. Caranya begini. Kalau ingin sampai, tidak harus cepat, lambat pun yang penting sampai. Karena sesuatu itu harus diproses. Tanpa diproses, genteng pun tidak akan sampai di atas rumah. Benar? Diproses dulu. Gali dulu tanahnya, bahkan cari dulu tanahnya bagusnya. Setelah dicangkul, tadi itu dicangkul, disiram, diinjak-injak. Setelah diinjak-injak, dicetak, setelah dicetak, dijemur, dibakar. Setelah dibakar, dipilih mana yang hancur, mana yang tidak hancur. Yang hancur diinjak, yang bagus disahkan, ditaikkan ke atas. Itu yang bagus. Tuh. Seperti itu diproses kita. Makanya pengasahabah sering mengatakan bahwa di dalam thariqah apapun yang terjadi, itu kebaikan atau musibah atau ujian, itu adalah perjalanan hamba menuju Allah yang sedang Abah mainkan seperti itu. Sabar, alhamdulillah tidak sabar kita kalah. Tawakal, alhamdulillah tidak tawakal kita perlu belajar. Ini yang sulit. Kenapa? Kita hanya baru sampai kepala kita menerima itu, belum sampai kepada hati. Hanya baru sampai pikiran kita saja, belum sampai kepada keimanan kita. Kebanyakan seperti itu. Belajar zikir terus-terusan. Manakib tidak pernah berhenti, tapi dagang bangkrut selesai manakib dan zikir. Ya. Padahal yang terpenting adalah apa yang terpenting? Dalam belajar thariqat, kumpulnya ruh kita sekarang ini bersama ruh-ruh yang sudah tidak ada. Kata pengasahabah, mau kapan lagi berkenalan dengan ahli silsilah yang sudah tidak ada? Kalau bukan dari sekarang. Kok bisa begitu? Di sini di manakib ada tawasul, ada zikir, ada mari khotaman dan lain sebagainya. Ketika kita membacakan tawasul kepada para ahli-ahli silsilah thariqah Qadiriyah Sabandiyah Mansuriyah yang sudah tidak ada, mereka berkumpul di tengah-tengah kita. Maka ketika berkumpul beliau, mereka yang sudah tidak, saling mengenal dengan ruh kita, saling mengenal dengan pribadi kita. Enaknya nanti ketika pulang dan kita tidak tahu alamatnya, mereka sudah kenal dengan kita. Gampang untuk minum kopi-kopi. Saya belum kenal dengan Pak Haji Edi dulu, ya. Lalu saya datang lagi ke sini, nggak kenal sama Pak Edi. Apakah Pak Edi langsung, Pak Edi sini, minum kopi berapa? Nggak mungkin. Pasti nanya itu dari mana, ketemu siapa. Jangan-jangan dead record. Kan sulit. Ya. Akan terjadi seperti itu. Tapi kalau kita sudah terbiasa kenal, punten. Jangankan kita asal tidak asal kepada pasti Pak Haji sudah disambut. Begitu juga nanti kita pulang kepada masyarakat. Pulang ke akhirat.
pulang ke hadapan Allah. Bima adisidikin inang mereka itu sudah dirangkul sama mereka. Oh, inilah ahli kita, ahli silsilah toriko. Kalau di dunianya kita sering membaca tawasul untuk mereka, sering bermanakib kepada mereka, sering berkhataman apa yang sudah diamalkan oleh mereka, pasti kita akan sambut pulang. Itu yang jelas dihantarkan oleh pengersa Allah. Alhamdulillah. Hanya kemarin itu jarak mah sejam cukup dengan 124.000 wali. Alhamdulillah. Kumpul sohbah di Abah sama dengan jaras dengan 124.000 wali. Tak kudu bangga kuburan, tak kudu bawa mobil, tak kudu biaya ongkos. Mending serahkan ke pengersa Abah buat bangun masjid, selesai. Logika? Saya mobil ya saya putar, belum kantong dah morokol dan sebagainya. Di sana butuh masjid masih berantakan, sesak dosa. Daripada pakai beli bensin, datang ke kuburan, kerengit, mending datang ke bersama mursyid. Enak dikasih makan, enak dikasih ilmu, gitu kan? Enak dikasih senyum, bisa sodako lagi. Pulang dari sini bisa ngamalkan, sohbah namanya, kan luar biasa. Alhamdulillah. Ya, beliau itu menunjukkan wa adillahu alaih, menunjukkan jalan menuju Allah agar tidak tersesat kita menuju Allah. Yang ketiga adalah Syekh Mursyid itu adalah al-babul ladzi yadkhulu alaih atau minhu ilaih. Syekh Mursyid itulah pintu masuk menuju Allah. Tanpa melalui Syekh Mursyid, semua hamba sekalipun tertinggi pangkat gelar dan jabatannya tidak akan sampai bisa masuk kepada hadrat Allah tanpa melalui Syekh Mursyid. Ya, surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kau ke dalam Islam secara kaffah, keseluruhan masuk. Lahir batin, jiwa raga, Islam, iman, ihsannya masuk dalam Islam. Siapa yang diperintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 28 tadi? Adalah orang mukmin disuruh masuk Islam. Jangan kira ke orang mukmin yang orang iman. Kalau belum bertemu Syekh Mursyid tidak bisa, tidak atau belum masuk Islam. Karena ayat itu bukan diperintahkan untuk orang kafir, tapi ayat itu adalah mukmin supaya masuk Islam. Kata pengersa, masuk itu harus lewat pintu. Karena kalau tidak lewat pintu tidak akan bisa masuk. Yang duduk di dalam pasti kata pintu, lu lewat gua. Yang belum masuk, lu belum masuk lewat gua. Benar tidak? Nah sekarang apa pintu Islam? Itulah yang disebut babul ladzi yadkhulu minhu ilaih. Pintu yang membawa masuk ke dalam agama Islam itu adalah seorang syekh. Pintu Islam adalah syekh. Titik itu sendiri. Artinya adalah tidak hanya sekedar ketemu dengan Syekh Mursyid saja, tapi harus minta, harus terbuka, harus niat untuk bisa masuk ke Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan talqin, dzikir. Baru Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta sajarah. Terus ayat. Yang itu kan yakin dan nyata Allah ridho kepada orang-orang mukmin idh yubayyi'unaka yang sudah berbaiat. Apa itu bayat? Wahya at-talqinu dzikri, yaitu adalah melaksanakan talqin dzikir tahta sajarah, di bawah pohon Al-Qur'an.
Apa Al-Quran? Wahia kalimatul la ilaha illallah. Yakin dan nyata Allah ridho kepada orang-orang mukmin yang sudah talqin dzikir untuk masuk ke surganya Allah, yang di bawahnya mengalir air seperti susu ya, yang manisnya luar biasa. Ridho Allah. Karena apa? Karena dia sudah betul-betul secara kafah masuk dalam agama Islam, ya, melalui pintu Islam, yaitu Syekh Mursyid. Nah, karunia tetangga orang, kasihan kepada tetangga kita. Ku angkusakum wa ahlukunna, minimal keluarga kita, ajak keluarga kita. Jangan sampai keluarga itu kata Allah masuk ke dalam neraka. Irji'u ila ahlikum, balik kita semua kepada keluarga kita. Payu alimu, beritahu mereka, nih seperti ini, la ilaha illallah. Jangan terpengaruh dengan omongan-omongan kabayan, omongan-omongan manusia yang tergoda oleh setan sehingga melarang masuk orang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dari semua itu adalah seringlah kita komunikasi, silaturahmi dengan para tetangga. Tanpa itu kita lakukan tidak akan mungkin kita bisa mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Apa sebabnya? Sakit di kaki dengan luka koreng, pasti kalau ingin sembuh datang ke dokter. Tapi kalau sakit rohani, kalau kita tidak tunduk kepadanya, tidak akan mungkin dia datang kepada kita. Betul ya? Deketan, ngobrol. Kata bangga sahabat, yang penting menyampaikan, memberikan nasihat. Sudah memberikan nasihat, dia mau dengar mau kagak. Jangan berharap kita supaya dia ikut kepada kita, dia dengar sama kita, rugi kita. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihati, supaya didengar oleh kita, dilaksanakan oleh kita, tidak sampai oleh kita, baru untung. Jangan berharap orang supaya ikut. Silahkan mau ikut mau kagak, terserah mereka. Kalau ikut, alhamdulillah. Kalau tidak, mangga sekedar menyampaikan kita kepada mereka semua. Ya, yang penting kita ada upaya. Yang dinilai itu adalah bukan keberhasilannya, tetapi upaya. Ya, itu. Yuk, dan ada perubahan. Masa sih? Otong, dari petir ya. Emang gak punya teman sendiri aja. Jadi aku tuh mau pergi jajan. Bang Marion Kiai. Buat dia juga mah tanya gitu. Lama tuh bisa ngajakin culik baik ya apa gitu. Tahu ya? Begitu juga yang lain. Alhamdulillah, semoga malam ini jadi semoga ya segalanya semua selamanya diberkati Allah. Al-Fatihah. Ya karena yang kedua dan yang ketiga mah nanti saja. Ya wazahadu di dunia wa basaru bi nafsi ya. Saja kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.